Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara-saudara, sahabat, teman-teman semua yang kami cintai dan kami muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan banyak kepada kita nikmat dan kasih sayangnya. Hari ini semua insya Allah ta'ala ketemu nasi, ya kan. Kalau nggak ketemu nasi ya minimal ketemu air. Nggak ketemu air juga, yang pasti insya Allah ta'ala kita semuanya masih gratis menghirup udara oksigen yang Allah berikan. Dan yang paling penting dari itu semua adalah sampai saat dan detik ini Allah masih memberikan kepada kita manisnya iman dan juga memberikan kepada kita kemudahan taufik untuk beramal di dalam Islam. Nah, atas semua nikmat-nikmat itu, maka marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sahabat, teman-teman dimanapun berada, sejatinya dalam hidup kita ini, kita sebagai manusia tidak bisa untuk tidak butuh kepada rahmat Allah. Ulangi ya, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, tidak bisa untuk tidak butuh kepada rahmat Allah. Karena pada hakikatnya semua yang berjalan di dalam kehidupan ini semuanya telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang diizinkan Allah, sedih, sulit diizinkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya kita sebagai manusia, makhluk yang lemah, tentu saja pinginnya yang enak-enak, pinginnya yang nikmat-nikmat, tidak mau yang gak enak, tidak mau yang susah, tidak mau yang bikin kepala ini muter 7 keliling, gak mau tuh. Nah, karena itu berarti yang harus kita lakukan adalah kita meminta untuk yang mengizinkan yang tidak enak itu menimpa kita, agar yang tidak enak itu bisa hilang, bisa lepas daripada kita, berganti menjadi kemudahan. Nah, karena itulah kita sebagai manusia harus berupaya, berikhtiar, gimana caranya supaya masalah kita, ujian kita, cobaan kita, sesuatu yang kita rasa tidak enak, Allah angkat, Allah cabut dengan rahmatnya. Jadi yang terpenting gimana caranya supaya bisa menarik itu pertolongan Allah, gimana caranya supaya bisa menurunkan rahmatnya Allah. Nah, diantara yang diberitahukan oleh para ulama, kalau kita ingin segala macam hal yang tidak enak itu terangkat dari kita, ya kita berdoa. Kita berdoa, kita punya hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang harus kita ingat, hamba Allah itu bukan hanya kita aja, sahabat. Hamba Allah itu saudara, bukan hanya saudara saja, bukan hanya saya saja, tapi banyak sekali hamba-hamba Allah di waktu yang sama meminta, berdoa, berhajat kepada Allah. Nah, persoalannya berat yang harus kita cari adalah bagaimana cepat untuk membuka hijab yang menutupi pertolongan atau rahmat Allah itu turun kepada kita. Jadi kita harus punya password tuh, supaya terbuka hijab itu, supaya kita kesulitan yang kita alami, musibah yang kita rasakan, ujian yang sedang menimpa kita segera berganti menjadi kemudahan. Nah,
Apa caranya? Yaitu caranya dalam kita berdoa, berhajat kepada Allah, meminta hajat kepada Allah, kita iringi dengan membaca, mengagungkan asma-asma Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa nama yang Allah punya? Banyak jumlahnya. Ada yang Allah informasikan, ada yang Allah sembunyikan. Tidak semua dari asma-asma Allah itu Allah beritahukan kepada kita. Yang Allah berikan, yang Allah informasikan kepada kita antara lain adalah 99 yang kita kenal dengan sebutan Asmaul Husna. Dari 99 Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik itu bisa kita ambil lagi. Di antara 99 nama itu ada yang termasuk daripada Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung, yang mana ketika seseorang berdoa dengan memperbanyak menyebut Ismul A'zam ini, nama Allah yang agung ini, niscaya doanya, hajatnya, permintaannya, keinginannya akan segera Allah Subhanahu wa Ta'ala penuhi. Salah satu nama yang akan saya berikan, berbagi kepada saudara-saudara, teman-teman, sahabat semuanya adalah nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Dialah yang memiliki kemuliaan, keperkasaan, keagungan, dan kemuliaan. Dzul Jalali wal Ikram. Bahkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, juga Al-Imam At-Tirmidzi, juga segenap elit muhaditsin, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, beliau mengatakan, Al-lizu bidzal jalali wal ikram. Al-lizu bidzal jalali wal ikram. Senantiasakanlah, rutinkanlah, sering-seringlah kalian untuk membaca, menzikirkan asma Allah apa? Dzul Jalali wal Ikram. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menafsirkan al-lizu maknanya adalah alzimu wa aksiru. Alzimu wa aksiru. Lazimkanlah, konsistenkanlah, wa aksiru, dan perbanyaklah. Untuk apa? Membaca Dzul Jalali wal Ikram. Bahkan pernah ditulis dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad Ad-Dayarbi. Al-Imam Ahmad Ad-Dayarbi. Banyak ulama kita yang menyebutnya Al-Imam Ahmad Ad-Dayrabi. Tapi ada juga yang mengatakan yang tepat adalah Al-Imam Ahmad Ad-Dayarbi. Beliau pernah menuliskan satu kisah, di mana kisah ini menunjukkan begitu dahsyatnya, begitu sakralnya asma Allah Dzul Jalali wal Ikram. Ceritanya adalah di zamannya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ketika Nabiullah Sulaiman mendapatkan informasi dari salah satu tentaranya, yaitu burung hudhud, disampaikanlah oleh burung hudhud, wahai raja, kau jangan marah dulu, aku absen dari barisan. Sesungguhnya aku telah menemukan di suatu tempat satu kerajaan yang megah, yang besar, rakyatnya makmur, harta kekayaannya melimpah, dipimpin oleh seorang ratu yang rakyatnya mencintai ratu tersebut. Tapi sayangnya, yang menjadi catatan yang harus engkau garis bawahi, bahwa kerajaan tersebut justru tidak menyembah Allah. Diberikan karunia, nikmat banyak, luar biasa, tapi tidak menyembah Allah. Yang disembah malah matahari. Maka Nabiullah Sulaiman memerintahkan kepada Hudhud, kalau begitu benar apa yang kau sampaikan, kirim ini surat ke ratu, penguasa kerajaan tersebut. Dikasihlah sebuah surat
oleh Nabiullah Sulaiman. Ya isinya apa? Isinya nggak aneh-aneh. Isinya untuk supaya ratu tersebut, penguasa tersebut jangan sombong dan ajakan untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian sang ratu ketika mendapatkan surat tersebut, kemudian dia langsung memanggil pembesarnya. Dipanggil itu pembesar, gimana ini? Kita kedatangan surat. Isinya ini kayak ngajak perang nih isinya nih. Soalnya menawarkan kita untuk memilih satu keyakinan baru, yaitu keyakinan Islam. Dari pembesar-pembesarnya diusulkan, udah kita perangi aja. Kerajaan Nabi Sulaiman tuh mau diperangi oleh kerajaan dari ratu tersebut. Tapi ratu tersebut memilih jalan yang berbeda. Enggak. Walaupun tentara kita hebat-hebat, walaupun banyak negeri kerajaan yang takluk kepada kerajaan kita, tapi aku sesungguhnya sangat membenci peperangan, kata ratu tersebut. Kita kirim hadiah saja, kita kasih aja hadiah saja. Ini paling rajanya ini cuman minta harta aja, cuman minta hadiah aja. Akhirnya diutuslah delegasi dari kerajaan tersebut ke kerajaan Nabiullah Sulaiman membawa hadiah tersebut. Ternyata ketika Nabiullah Sulaiman mendapatkan hadiah dari ratu tersebut, maka marah sejadi-jadinya Nabiullah Sulaiman itu. Maksudnya apa ini? Ini ratu mau nyuap saya. Ini ratu mau ngadalin saya, ya bahasa Betawinya ini mau ngadalin saya ini. Oke? Kirim. Ya. Kirim surat lagi kepada ratu tersebut, penguasa kerajaan tersebut. Kalau kalian tidak mau menerima ajakan damaiku, maksudnya surat yang berisi tentang pesan damai ini, maka aku akan datang untuk memerangi kalian dan mengusir kalian dari negeri kalian sendiri. Marah besar Nabiullah Sulaiman. Kemudian diadakanlah sayembara, karena Nabiullah Sulaiman tahu ini watak ratunya ini sangat menyukai keglamoran, menyukai harta ini seperti ini. Maka dikumpulkanlah seluruh pasukannya dikumpulkan, kemudian ditanya oleh Nabiullah Sulaiman, siapakah di antara kalian yang dapat memindahkan kerajaan singgasana ratu tersebut ke hadapanku? Maka Al-Quran mengabadikannya ini saudara. Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Ini dari bangsa jin. Ifrit, jin yang diberikan oleh Allah kecerdasan dan kemampuan di atas rata-rata bangsa jin yang lain. Kata jin tersebut apa? Kata ifrit tersebut apa? Aku bisa menghadirkan singgasana kerajaan ratu tersebut ke hadapanmu ya Nabi Allah, sebelum engkau beranjak dari kursi yang engkau duduki tersebut. Takjub luar biasa. Namun Nabiullah Sulaiman masih penasaran, kira-kira ada nggak dari yang lainnya untuk bisa lebih lagi, lebih hebat lagi dari apa yang disanggupi oleh si Ifrit tersebut. Nah, kemudian berdiri salah seorang dan mengatakan, qallallazi 'indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an takuma qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Sungguhnya aku dapat menghadirkan kerajaan singgasana Ratu Balqis tersebut, namanya Ratu Balqis, ke hadapanmu sebelum engkau
mengedipkan kelopak matamu tersebut. Masya Allah, lebih canggih daripada ifrit. Umpama Nabi Sulaiman melek kayak begini, belum merem udah pindah itu singgah sana itu. Umpama Nabi Sulaiman merem belum melek udah pindah lagi itu. Nah, para ulama tafsir menafsirkan yang mampu memindahkan istana singgasana Ratu Balkis tersebut sebelum Nabi Sulaiman menggerakkan kelopak matanya itu adalah Asif bin Barkhia. Ini namanya Asif bin Barkhia. Dan diteliti oleh para ulama, kira-kira apa yang bisa membuat si Asif ini sakti mandraguna, hebat luar biasa seperti itu. Ternyata diteliti dan ditelisik, rupanya Asif bin Barkhia ini dirinya senantiasa melazimkan, mewiridkan, menzikirkan asma Allah yang agung tersebut, yakni Zul Jalali wal Ikram. Jadi luar biasa dahsyatnya, sakralnya asma Allah yang agung ini, Zul Jalali wal Ikram. Dikatakan juga oleh Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, ya, dalam kitabnya dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, beliau mengatakan man aksaro min zikrihi, siapa yang memperbanyak membaca zikir ini, asma Allah yang agung ini, man aksaro min zikrihi fasa'alallahu ta'ala illa a'tahu iyah. Siapa yang memperbanyak membaca zikir ini, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang ia minta. Apa saja yang dia minta ketika seorang itu telah memperbanyak membaca Zul Jalali wal Ikram, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang ia minta. Beliau juga melanjutkan waman katabahu fi sahifatin, dan siapa saja yang menulis asma Allah yang agung Zul Jalali wal Ikram ini pada sebuah kertas, pada selembar kertas, kemudian wa nazara ilaihi fi kulli yaumin, dan dia tengok itu, dia buka itu, dia lihat catatan itu, asma Allah itu yang dia tulis di selembar kertas itu di setiap harinya, wa huwa yatslu adadahu, dan dia membaca sesuai dengan bilangannya, sesuai dengan jumlahnya, hisabul jumalnya. Apa kata Imam Ahmad bin Ali Al-Buni? Beliau mengatakan fasayarallahu alaihi umurud dunya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan dalam segala macam urusan dunia. Masya Allah. Jangankan jodoh yang gak merapat-rapat, jangankan sakit yang menahun gak sembuh-sembuh, jangankan segala sesuatu yang bikin kita pusing, ribet, jelimet, itu orang sering baca asma Allah Zul Jalali wal Ikram, kerajaan Ratu Balkis itu pindah. Saudara tahu berapa jarak dari kerajaan Ratu Balkis? Posisinya itu di Yaman. Kerajaan Nabi Sulaiman posisinya di Palestina, itu jaraknya 2400 km. 2400 km. Bisa didatangkan Allah, bisa Allah pindahkan, gak sejam 2 jam, tapi lebih cepat daripada kedipan kelopak mata. Maka tadi baca asma Allah yang agung ini Zul Jalali wal Ikram, menurut hisabul jumalnya, kalau dihitung hisabul jumal Zul Jalali wal Ikram itu totalnya adalah 1100. Jadi saudara, teman-teman baca, boleh ditambahkan ya sebagai bentuk memanggil panggilan ya Zal Jalali wal Ikram.
dibaca setiap hari 1100 kali. Maka insya Allah ta'ala dengan izin Allah, dengan kemurahan Allah, dengan baiknya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mewujudkan seluruh permintaan, doa, dan hajat-hajat saudara dan teman-teman sekalian. Kaifiatnya 1100 kali membaca Dzul Jalali wal Ikram itu jangan dipotong. Jangan kita potong, misalnya ba'da sholat aja subuh 200, zuhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 300, nggak bisa. Tapi 1100 itu dibaca full, artinya dari hitungan pertama sampai hitungan 1100 dibaca terus 1100 Dzul Jalali wal Ikram, ya Dzul Jalali wal Ikram. Nggak lama saudara, lebih lama waktu kita yang kita buang sia-sia ngobrol nggak jelas. Lebih baik kita baca kalimat ini, ya Dzul Jalali wal Ikram, 1100 saja dalam sehari semalam. Itu kalau temponya kita baca ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Dzul Jalali wal Ikram, itu butuh waktu 30. Ya tambahin sama jeda ngambil ludah sama ngambil nafas, itu kira-kira tambah 5 menit lah, jadi 35 menit aja. Jadi itu cocok kalau kita baca sambil nunggu waktu Isya. Jadi ba'da sholat maghrib kita duduk di atas sajadah, kita wiridkan, kita zikirkan sambil nunggu waktu azan Isya, 30-35 menit. Rutinkan itu, istiqomahkan itu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan segera menunaikan, akan segera memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita dan mewujudkan apa yang kita minta. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan yang mau mengamalkan, dan kalau bisa setiap doa tolong doakan saya juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.